Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Summit Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema istriku nggak pernah salah. Boleh tepuk tangannya? Ini yang selalu merasa benar berarti. Enggak ya, biar lebih semangat ya kita tepuk tangan terus ya. Ada tayangan lagi nih jamaah nih. Ketika istri hobinya belanja. Kita lihat tayangannya, silakan. Nunggu istri yang belanja. Enggak. Pasti itu belanjaannya istri itu untuk kebutuhan keluarga, betul tidak Bu? Terus kalau suami, kalau suami yang belanja jadinya boros gitu. Iya, karena kalau suami yang belanja pasti untuk hobinya. Tapi kalau istri belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Waduh. Oke, sekarang aku mau belain suami, coba ya. Buat istri yang suka belanja nih, hobinya belanja tapi dia ngerasa kurang terus rezeki dari suami. Gimana? Maka salahkan lagi kepada suami. Berarti kurang belanjaannya. Ya. Kurang kasih uangnya, betul tidak? Oh gitu. Udah Ustaz coba jelasin deh Ustaz. Maaf ya Ustaz, silakan Ustaz. Izin Ustaz Sasat dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Istri itu tidak pernah salah. Kalau hobinya belanja terus dan selalu mengeluh kurang rezekinya dari suami, bagaimana solusinya? Kembali lagi ke pasal pertama, suami yang salah. Ingat, ada larangan untuk boros. Ada larangan untuk menyanyiakan. Apa boleh buat wanita itu suka milih-milih. Nih. Dia lebih baik cari toko lain dengan menggunakan kendaraan bayar lagi, transport, gara-gara beda 50 perak. Betul tidak Bu? Betul. Bu, karena kata Dr. Aisyah Dahlan, di otak wanita ada otak belanja. Itu yang paling seru itu. Paling seru kalau bisa nawar. Betul? Jamaah. Yeay. Yang kedua, kewajiban seorang suami menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Jadi kalau kurang belanjanya siapa yang salah? Suami. Karena kewajibannya apa Bu? Menafkahi. Jamaah. Mohon maaf ya Bu. Kalau biasa nawar gimana caranya nawarnya Bu? Harga yang terendah. Cari yang paling rendah. Yang murah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dengerin dulu. Pasal kedua ini tadi ini. Kalau suami berkewajiban untuk menafkahi, berarti kalau kurang siapa yang salah? Dan maaf ya Bu, kalau barang-barang banyak di rumah, siapa yang disalahkan? Suami. Kenapa enggak jagain istri dalam belanja? Maka suami yang baik kalau pergi ke mall, peganglah istrimu erat-erat. Supaya dia tidak singgah belanja. Oh, kirain dia romantis. Lagi, yang berikutnya suami berkewajiban untuk mendidik istri. Bagaimana cara mendidik istri untuk mengatur keuangan. Karena kalau istri yang pegang uang, luar biasa. Gampang masuk, susah keluar. Betul? Kalau suami yang pegang uang, enggak berkah habis. Karena konsepnya begini. Dan kalau wanita yang pegang uang, insya Allah berkah. Betul tidak? Kalau suami yang pegang uang, tidak dimuliakan, uang itu disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini. Tapi kalau istri pegang uang, insya Allah disimpan di tempat yang berharga. Di mana Ustaz? Dimuliakan. Biar gak dijamret. Terus gimana solusinya kalau ada istri yang boros? Maka solusinya adalah ingatkan istri, buat agenda catatan, buat namanya skala prioritas, ada primer, ada sekunder, dan ada kemewahan. Tersier. Masya Allah. Tapi dari penjelasan Ustadz, aku menyadari benar istriku gak pernah salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sering banget belanja, dia sering banget ngambil duit di ATM, sampai salah pinnya 3 kali, mesin ATM-nya minta maaf. Iya, istriku emang gak pernah salah Ustadz. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih. Lanjut lagi deh, Ustadz Syam. Tadi kan Ustadz bilang. Mesin ATM minta maaf tuh gimana? Maaf, saldo Anda cukup. Maaf, saldo Anda gak cukup katanya. Dia minta maaf loh mesinnya loh. Kita yang gak punya duit, dia yang minta maaf. Dia minta maaf, luar biasa istri emang ya. Ya Allah. Ustadz tadi Ustadz bilang kalau misalkan kita sebagai suami harus bisa melihat dari sudut pandang mana gitu si istri kita. Sehingga keluarlah kata istri gak pernah salah gitu. Tapi ketika si suami itu udah ngalah terus,
sebenarnya si istri tuh emang salah gitu. Sampai orang tuh tahu kesalahan istri dan akhirnya orang tahu istri ini sering buat salah nih, istri orang itu nih gitu. Baiknya tuh gimana Ustadz? Baik, saudara. Silakan Ustadz Syam. Tapi terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allahumma arhamna bil Quran. Istri tidak pernah. Emang iya Bu? Jadi kalau sebenarnya ibu salah lalu dibiarin, ibu senang? Enggak lah. Ibu membuka aurat kemana-mana, istri nggak ada, suami nggak ada cemburu-cemburunya, ibu senang? Oh, enggak. Ibu enggak pernah sholat, suami enggak pernah negor, ibu senang? Enggak, berarti ada salahnya juga dong ya. Namanya manusia mesti punya salah. Tapi ternyata di sini salahnya bukan salah dalam hal syariat agama. Hanya tinggal kecocokan aja. Sehingga ada suami hobinya mengalah terus. Lalu dipandang sama orang lain. Dasar suami tidak punya marwah, tidak punya harga diri. Masa takut sama istrinya? Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali literatur ulama yang menjelaskan bahwa banyak orang soleh diangkat derajatnya sama Allah karena hobinya mengalah sama istri. Subhanallah. Ada seorang santri datang kepada gurunya karena dia bermimpi melihat gurunya di derajat yang sangat mulia, derajat sangat tinggi. Diangkat derajatnya sama Allah. Pas dia mau datang kepada gurunya, dia lihat gurunya lagi diomelin sama istrinya. Subhanallah, loh kok istri begini? Dia nggak tahu apa ya suaminya ini walinya Allah. Dia nggak tahu apa suaminya ini orang mulia. Pas nyampe ke gurunya mau nyampein, wahai Syekh ceraikan aja istrimu. Sebelum dia ngomong, gurunya langsung ngomong, pasti kamu semalam bermimpi melihatku di tempat yang mulia. Ketahuilah, saya tidak akan pernah berada di tempat itu kecuali karena istriku yang cerewet. Subhanallah, disebabkan karena istrinya bawel, disebabkan karena istrinya cerewet dan sabarnya sang suami itu yang mengangkat derajatnya. Walaupun di mata orang lain dia tidak dihargai sama istrinya, tapi di mata Allah dia adalah orang yang mulia karena dia bersabar menghadapi istrinya. Masya Allah. Tapi berat. Iya. Semoga kita bisa memuliakan istri kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah datangnya dari mana sih? Apa? Bandung. Sama sebelah kanan juga Bandung. Kalau gitu aku kasih kesempatan untuk bertanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Wah ini nih biasanya istri-istri sabar. Sini Bu ikut saya. Ayo kasih salam dulu. Terus nama ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ice Kuraisin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Ice. Iya, langsung aja mau nanya apa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau seandainya istri itu sedang marah-marah, suaminya diam aja, apakah itu termasuk suatu kebaikan? Atau malah salah karena suaminya tidak mau menegur istrinya gitu. Begitu Pak Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Mau langsung dijawab? Iya dong. Iya dong. Oke, karena ibunya mau langsung dijawab, kita jawab nanti setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama.
Dipandu Rian Ibram dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.